Oke, hai guys. Tadi waktu dia ngedoain, gue denger kayak Tuhan tolong yang dengerin hari ini dikuatkan. Salah ya? Salah ya dia. Semoga kalian dikuatkan setelah mendengarkan gue ya, bukan tersesatkan. Amin. Oke guys, kita mau sharing hari ini tentang judulnya hari ini adalah Comparison Trap, Chasing After the Wind. Gue mau sharing karena gue tahu kalian beberapa itu anak data scientist. Gue mau sharing data nih. Di sini datanya judulnya adalah Depression Rates by Age. Jadi ini grafik tingkatan umur yang dilaporkan punya tingkat depresi yang parah dari tahun 2009 sampai 2017. Jadi ini sebelum pandemi ya guys ya, sebelum pandemi. Jadi kalau misalkan depresi karena pandemi itu normal lah. Tapi ini depresi sebelum pandemi. Kita bisa lihat di tahun 2019, tahun 2009 kelompok umur lighters tuh 16 sampai 19 grafiknya itu depresinya di bawah 10%. Tapi dalam waktu 8 tahun, right? Ketika dalam waktu 8 tahun, depresinya meningkat di atas 15%. Meningkat tipis, tapi kita bisa lihat dalam 8 tahun naiknya 5% lebih, itu luar biasa guys. Emang banyak faktor yang bikin kita tuh depresi. Bisa aja karena pencarian jati diri, right? Seumuran kalian banyak yang punya pendapat masing-masing, tapi mungkin nggak didengarkan, pengen cari jati diri, itu bisa, tapi ada juga yang mungkin kesalahan didikan orang tua yang nggak cocok sama kalian, itu juga bisa bikin depresi. Ada juga yang sexual abusive mungkin, ada yang ngalamin hal itu juga bisa jadi depresi. Tapi ada satu faktor yang mau gue tekankan. Apa yang membedakan dari tahun 2019 sampai ke 2017? Faktor itu adalah sosial media. Tahun 2009 itu tuh memang Facebook diciptakan tahun 2004. Tapi tahun 2009 tuh masa-masa Facebook tuh mulai booming. Gue inget banget karena gue bikin akun Facebook tuh tahun 2009. Dan banyak teman-teman gue juga di sekolah yang bikin akun Facebook tuh tahun 2009. Dari tahun 2009 sampai tahun 2017 tuh sosial media mulai meningkat tuh, banyak tuh. Mulai masuk Twitter, masuk Path, buat yang tahu Path, tapi sekarang udah bangkrut Path-nya. Masuk TikTok, Instagram. Nah, kenapa si sosial media ini jadi faktor paling penting? Karena sosial media jadi booster buat tekanan hidup kita, buat tekanan hidup orang-orang pada zaman itu. Sosial media bahkan sampai saat ini ya, jadi booster buat tekanan hidup kita. Orang zaman dulu mungkin kerja apapun jadi. Gue sering banget dengar orang zaman dulu itu jualan kacang pun oke. Ada yang jadi kuli oke, nggak masalah. Tapi kalau sekarang, kerja nggak keren dikit aja jadi bahan omongan, ya nggak sih? Kerjaan nggak keren, malu buat diposting. Kerjaan kalau nggak jadi bos, rasanya jadi nggak gaya. Terus zaman dulu kehidupan sehari-hari kita tuh sifatnya private, pribadi banget. Zaman dulu tuh, sebelum ada sosial media. Sekarang kehidupan kita publik, sifatnya publik, dilihat semua orang. Gue kayak bisa tahu, oh teman gue bangunnya jam segini, dia pagi-pagi abis bangun tuh nge-gym, abis nge-gym dia kerja, nanti sorenya abis kerja dia ikutan kelas di CLCC, beres ikutan kelas nanti dia nongkrong sama teman-temannya. Kehidupan kita tuh publik, jadinya publik. Akibatnya karena sosial media, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, sosial media membuat kita lebih mudah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Nah, faktanya hal ini yang justru bikin comparison trap makin makin kena, bukan ya kalian ngerti lah ya, makin dialami oleh banyak orang. Ini yang bikin depresi, comparison trap. Nah, apa itu comparison trap? Gue ngomongin comparison trap. Apa itu comparison trap? Comparison trap adalah suatu habit di mana seseorang mengukur kehidupannya sendiri dengan menggunakan standar hidup orang lain.
Nah, contohnya apa comparison trap? Suatu habit di mana seseorang mengukur kehidupannya sendiri dan menggunakan standar orang lain. Contohnya, karena misalkan ya, misalkan siapa ya? Bentar, misalkan Jason deh, misalkan Jason. Jason punya habit ngebanding-bandingin nilai dia sama nilainya Hagen misalkan. Hagen nilainya selalu sedikit lebih tinggi di atas Jason misalkan. Tapi Jason tuh pengen dipuji orangnya. Dia pengen dihargai, dia pengen di-appreciate. Akhirnya apa? Supaya nilainya lebih tinggi, dia pasang standar nilainya Hagen buat hidup dia sendiri. Dia akhirnya nyontek. Jadi setiap ujian, Jason selalu nyontek. Terjebak dalam comparison trap. Ada lagi yang mungkin karena teman-temannya punya pasangan, punya cowok ganteng dalam kehidupannya, punya cewek cantik dalam kehidupannya, atau nggak gue nonton drama pasangannya lucu-lucu, akhirnya ikutan lah. Siapapun yang suka, oke, nggak apa-apa, jadi pacar gue aja. Habis itu pacarnya didandanin abis-abisan, dipaksain itu biar sesuai sama karakter dalam drama, kalau enggak sesuai sama apa yang dia lihat. Terjebak dalam hubungan yang salah, atau menjadi orang lain. Punya sifat kalau enggak berdandan seperti orang lain. Waktu gue SMP, seumuran kalian lah ya. Waktu gue SMP, gue tuh nonton satu sinetron zaman dulu, bukan drama Korea, sinetron. Gue ngeliat di situ ada satu karakter cowok yang pakai high neck. Zaman dulu tuh high neck belum populer guys. Pakai high neck, menurut gue, kok keren ya. Akhirnya nggak lama, gue beli high neck. Gue beli jaket high neck. Kemana-mana gue pakai jaket high neck. Bahkan main ke Jakarta yang super panas pun, gue pakai high neck biar kelihatan keren. Gue berusaha menjadi orang lain, terjebak dalam comparison trap. Comparisonnya sendiri mah bukan sifat yang negatif. Comparison itu bukan sifat yang negatif, ya enggak? Tapi being trapped in a life that keeps on comparing, it's toxic. Kalau nge-compare hidup lu sama orang lain itu nggak negatif. Sometimes diperlukan, nanti gue cerita. Tapi terjebak dalam kehidupan yang terus-menerus nge-compare hidup lu sampai lu menjadikan standar hidup orang lain jadi standar hidup lu, itu yang toxic. Gue punya kesaksian tentang comparison trap yang mungkin jarang gue ceritain kecuali di small group. Jadi semoga small group gue nggak bosan denger cerita ini. Waktu gue kuliah, gue tuh punya geng main. Gue main bareng sama mereka, ngabisin waktu bareng sama mereka, kadang belajar bareng, ngerjain tugas bareng. Tapi suatu saat gue ngeliat nilai gue sama nilai mereka beda jauh. Terus gue mikir, oh ya paling mungkin karena gue lebih males, atau nggak karena gue nggak punya motivasi buat dapet nilai yang bagus. It's okay. Waktu berjalan, gue ngelihat perbedaan gue sama teman-teman gue ini makin besar. Perbedaannya makin besar, dan akhirnya lama-lama gue ngelihat gini, kok semua orang di sekeliling gue di kampus itu sangat ambisius. Dan kenapa gue enggak? Lama-lama gue ngerasa gue nggak mampu ngejar mereka. Gue ngerasa lemah, gue ngerasa payah, gue ngerasa nggak mampu buat ngejar orang-orang tersebut. Gue ngelihat kayak orang-orang tersebut tuh kayak raksasa, atau nggak? Kok jadi kalau diibaratkan gue ngelihat mereka tuh kayak mereka tuh raksasa semua buat gue tuh. Gue nggak mampu ngelihat mereka aja. Lama-lama efeknya apa tau nggak? Efeknya gue mulai menyalahkan orang lain. Gue nyalahin orang tua gue. Kenapa? Orang tua gue membuat gue jadi anak yang antisosial. Orang tua gue ngelarang gue ikutan OSIS dulu waktu sekolah. Kenapa? Karena takut disalahin. Jangan ikutan OSIS, nanti takut disalahin. Gue mulai nyalahin keadaan. Waktu zaman gue kuliah, orang tua gue tuh sering berantem. Gue akhirnya nyalahin tuh. Di rumah mama gue ngomongin keluarga sendiri ke teman-temannya. Bokap gue kerjanya marah-marah doang. Cici gue kerjanya pulang malam. Gue sendirian di rumah. Gue nyalahin keadaan. Gue jadi depresi, guys. Awalnya karena comparison trap. Gue jadi depresi. Di masa depresi gue mempertanyakan tujuan hidup.
gue mempertanyakan tujuan hidup, dan akhirnya gue menemukan kalau semua yang gue kejar di dunia ini itu sia-sia. Semua yang gue kejar di dunia ini itu sia-sia. Apa sih yang dikejar di dunia ini? Kekayaan. Kekayaan ya. Kekayaan tuh nggak akan ngasih kita kebahagiaan yang kekal. Ya nggak? Kebahagiaan akan berhenti ketika kita meninggal. Atau kebahagiaan akan berhenti ketika kita sakit. Problemnya adalah kita nggak tahu kapan kita meninggal dan kapan kita sakit. Bisa aja sedetik setelah gue sharing firman yang beres, tiba-tiba gue mati. Mati aja gue. Bisa loh, guys. Apalagi yang gue kejar? Misalkan traveling keliling dunia. Oke, traveling keliling dunia. Setelah gue beres traveling keliling dunia, after itu apa? Udah, kebahagiaannya berhenti sampai ketika gue pulang. Punya pasangan yang ideal, yang cantik misalkan. After itu apa? Ketika dapetin pasangan yang cantik. Paling happy-nya cuma berapa, setahun, 2 tahun. Habis itu ketika nikah, bayar make up-nya mahal, jadi beban. Apa yang lu kejar di dunia ini coba? Popularitas. Yakin ketika lu populer, lu bahagia, paling bahagia cuma sesaat. Habis itu ketika lu pusing karena privasi lu rusak, habis itu apa? Kebahagiaan cuma sesaat. Jadi saat itu gue menemukan bahwa semua yang kita kejar di dunia itu sia-sia. Karena comparison trap, gue jadi depresi. Puncaknya apa? Puncaknya gue kecewa karena gue dilahirkan. Gue kecewa karena gue dilahirkan. Gue sempat nyalahin Tuhan, mungkin gue lupa. Tapi gue mau share gini, ada 2 tipe orang ketika terjebak dalam comparison trap. Ada 2 tipe orang ketika terjebak dalam comparison trap. Orang pertama adalah gue, menyerah. Tipenya menyerah. Karena gue ngelihat semua orang begitu hebat, begitu luar biasa, gue ngerasa, gue gak mampu ngejar mereka. Gue gak mampu, gue gak bisa ngejar mereka. Akhirnya gue memutuskan untuk drop out dari kampus. Tahu nggak di semester berapa, guys? Semester 8. Di tahun keempat, semester 8, tinggal dikit lagi, tapi gue memutuskan untuk drop out, karena gue ngerasa nggak sanggup. Gue saat itu ngerasa gue lemah, gue nggak bisa, gue nggak mau jadi beban orang tua, gue nggak mau ngeliat bokap gue ngabisin 12 juta dalam 1 semester, gitu-gitu terus, tapi guanya nggak mampu, nggak bisa. Tapi sebetulnya apakah gue bisa? Bisa aja. Tapi karena comparison trap, karena gue membandingkan hidup gue sama orang lain, akhirnya gue mutusin, gue nggak bisa, gue nggak mampu, gue payah. Itu tipe orang pertama. Tipe orang kedua, berusaha habis-habisan mengejar apa yang dia mau sampai dapat. Contohnya apa? Salomo. Kalian tahu Salomo? Ada yang tahu Salomo? Ini biar nggak garing, gue tanya orang, gue mau tanya SO, kita, Colin. Colin bisa ceritain nggak apa yang kamu tahu tentang Salomo? Masih ke-mute, Colin. Rada lupa kok, tapi yang punya banyak istri nggak sih? Lupa. Ya, punya banyak istri. Itu doang. Betul. Ingatnya. Itu doang inget, ya nggak apa-apa. Punya banyak istri. Ada yang lain nggak yang inget tentang Salomo siapa? Alma kayaknya senyum-senyum tahu. Ayo Alma. Kamu ingat apa tentang Salomo, Alma? Aduh, apa ya? Kayaknya cuma inget itu doang. Kayaknya sama kayak Colin. Semuanya cuma tahu Salomo punya istri banyak. Oke, nggak apa-apa. Salomo itu adalah salah satu, menurut gue, salah satu tokoh dalam Alkitab yang paling sukses menurut ukuran dunia. Menurut standar dunia. Dia kaya banget. Lebih kaya daripada bapaknya. Dia bangun bait Allah yang sangat megah. Dia punya 1000 istri, betul yang tadi kalian bilang. Dia punya banyak banget kuda. Dia punya apa lagi? Dia ngumpulin, dia bikin ribuan amsal, dia bikin ribuan puisi, dia ngumpulin semua ilmu pengetahuan. Dia salah satu orang paling sukses di Alkitab menurut standar dunia. Tapi tahu nggak kenapa dia kayak gitu? Karena dia takut. Karena dia takut, dia berusaha ngumpulin kekayaan supaya kerajaannya
menjadi kerajaan yang luar biasa hebat, supaya kerajaan Israel itu ditakutin sama kerajaan-kerajaan yang lain. Dia membandingkan kerajaannya dengan kerajaan-kerajaan lain. Dia berusaha jadi yang paling hebat, Salomo ini. Tapi at the end of the day, Salomo yang sukses ini, yang udah ngejar kekayaan, ngejar pasangan, ngejar ini itu dalam hidupnya, ngejar prestasi, at the end of the day, Salomo ngomong gini di pengkhotbah. Gue share dulu ya. Sorry guys, gue masih belum agak biasa. Jadi agak lama. Dia ngomong gini di pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu, dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Salomo nulis gini, Salomo dia orang yang sangat sukses, dia nulis segala sesuatu adalah kesia-siaan. Apapun yang kita kejar di dunia ini, dalam dunia ini adalah usaha menjaring angin. That's why tadi judulnya adalah Comparison Trap, Chasing After the Wind. Menjaring angin kalian tahu kan? Bukan, kalian jangan bayangin ngejar angin tuh kayak pakai kresek gitu. Kalau pakai kresek, ya anginnya ketangkep. Tapi ngejaring tuh berarti pakai jaring. Kalian tahu jaring tuh bolong-bolong. Nangkep angin pakai jaring yang bolong-bolong tuh gimana coba? Usahanya sia-sia. Apapun yang lo lakuin di dunia ini, apapun yang lo kejar di dunia ini, itu semuanya sia-sia. Karena itu guys, message utama kita apa hari ini? Message utama kita adalah ini. Waktu kita mengizinkan kehidupan orang lain menjadi patokan bagaimana seharusnya kita hidup, kita sedang menjaring angin. Lu ngejar sesuatu yang ada di dunia pun itu udah kayak kesia-siaan, menjaring angin, kebahagiaan yang gak pernah kekal. Sekarang membandingkan hidup lu sama hidup orang lain, menjadikan standar hidup orang lain sebagai standar hidup lu, buat ngejar apa yang mereka punya jadi milik lu, itu tuh ya menjaring angin, itu sia-sia. Ada yang minta ayatnya? Oke, sip, ada ayatnya. Guys, tenang. Pengkhotbah 4 ayat 4. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Comparison trap nih. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi ketika lu mengejar standar dunia, apa yang lu dapetin? Kita akan lelah, karena akan ada selalu orang yang lebih dari kita, ya nggak? Akan ada orang yang selalu lebih kaya dari lu, akan ada orang yang selalu lebih ganteng, lebih cantik dari lu, akan ada orang yang selalu lebih kurus, lebih gendut dari lu. Akan ada orang yang selalu lebih capek. Tahu nggak, comparison trap itu ibarat gini nih. Bentar, gue punya satu video. Comparison trap itu ibarat seperti ini. Sebentar. Oke. Nih, comparison trap itu ibarat ini. Ibarat, entah ini apa, tikus, yang berlari dalam roda. Nggak ada finishnya. Capek, lelah. Kadang-kadang kalian harus senggol-senggolan, kadang-kadang harus nyangkut. Nggak ada habisnya. Comparison trap nggak ada habisnya. Kalian malah harus jatuh lagi. Gue ulangin sedikit ya, karena ini lucu. Ketika kalian fokusnya sama comparison trap, ketika kalian fokusnya sama dunia, ngejar dunia, capek, senggol-senggolan, kepleset, jatuh, padahal hasilnya pun sia-sia, nggak ada ujungnya, capek. Lalu, apalagi yang kita dapat dari comparison trap? Kita akan gagal fokus dengan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan gagal fokus dalam pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan fokusnya gini loh, kita fokusnya ngejar yang orang lain punya. Kita nggak fokus sama apa yang Tuhan kerjain dalam hidup kita. Ujungnya apa? Ujungnya kita cuma nyalahin Tuhan doang. Kok Tuhan yang jahat sih? Dia sifatnya lebih jelek, tapi dia dapetin cowok yang aku gebet, Tuhan.
sifatnya jelek Tuhan, sifatnya busuk lah, mukanya juga kayak gitu. Kalian akan fokusnya ngeluh, Tuhan dia lebih apa ya, dia kok lebih kurang ajar tapi kok lebih kaya daripada aku Tuhan. Lihat sifatnya Tuhan, sifatnya pemarah, sifatnya pemalas, kok dia lebih kaya daripada aku Tuhan. Engkau jahat Tuhan, kok engkau jahat Tuhan, kau izinkan ini terjadi, sedangkan orang-orang yang jahat di sana malah dapat kenikmatan hidup. Ketika kita terjebak dalam comparison trap, kita akan gagal fokus dengan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kita akan gagal mengenal siapa kita sebenarnya. Kita akan gagal mengenal siapa kita sebenarnya. Kita diciptain itu unik guys. Darren unik, Aseng unik, Jason unik, siapa lagi, Dea unik, Naya unik. Kalian semua punya pribadi yang unik. Tuhan ciptain kalian tuh bukan kayak buka Kinder Joy, tau nggak? Waktu dibuka, ada Alvin di sini, ada Darren di sini. Bukan kayak Kinder Joy, bukan kayak buka Kinder Joy. Tuhan ciptain kalian tuh, gue butuh orang yang bisa konekin banyak orang, gue butuh orang yang bisa selamatin hidup, bukan selamatin ya, tapi bawa mereka ke gue. Siapa ya orang yang tepat ya? Kayaknya Jay ini orang yang tepat. Nah, Tuhan tuh sangat detail menciptakan kita, penuh inspirasi menciptakan kita. Jadi kalau misalkan lu yang diciptakan segitu hebat, malah lu fokusnya buat menjadi orang lain, dan lu akan bisa maksimal buat jadi orang lain, itu sangat menyedihkan guys. It's so sad, sangat menyedihkan berusaha jadi orang lain yang kalian nggak akan bisa maksimal di situ. Padahal kalian bisa jadi maksimal menjadi diri kalian sendiri. Dalam depresi gue tadi, wah sudah 5 menit, padahal bahannya masih banyak Colin. 3 menit, oke. Gue akan berusaha cepat Colin, maafkan saya. Colin tuh tingkatannya di bawah Tuhan guys, saat ini. Jadi kudu hati-hati sama Colin. Akhirnya ketika gue dalam depresi, gue kan tadi mencari semuanya sia-sia. Akhirnya gue menemukan satu jawaban apa yang sifatnya kekal. Gue menemukan apa yang sifatnya kekal. Apa itu yang sifatnya kekal? Tuhan. Tuhan dengan segala kemuliaannya, Tuhan dengan segala kebenarannya, Tuhan dengan segala pekerjaannya, Tuhan dengan segala value-nya, Tuhan dengan segala kesempurnaannya. Nggak ada jawaban lain. Gue nggak nemu jawaban lain yang sifatnya kekal. Cuma Tuhan dengan segala semua sifat-sifatnya ini yang bersifat kekal. Artinya apa? Kenapa gue ngomongin hal ini? Artinya bukan berarti karena tadi yang gue bilang tentang kesia-siaan ya, bukan artinya kita jadi nggak punya ambisi, bukan artinya kita jadi nggak punya goals, bukan artinya kita malas-malasan di rumah, bukan itu intinya. Intinya apa? Tuhan pengen ngomong gini loh, Kolose 3 ayat 23-24, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang tentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi bukan diem, bukan nggak punya goals, tapi justru kalau kamu punya ambisi saat ini, coba geser sedikit ambisinya, samain sama ambisinya Tuhan. Kalau kamu punya goals saat ini, geser sedikit goalsnya, samain sama goalsnya Tuhan. Kalau kamu produktif, coba make sure kamu produktif tuh memuliakan namanya Tuhan. Jadi comparing, sekali lagi gue ingetin ya, comparing itu nggak salah. Comparingnya tuh nggak salah. Sometimes diperluin banget. Buat apa? Buat memotivasi kamu, buat belajar. Pasti kalian melakukan comparing sama hidup orang lain tuh sadar nggak sadar. Sadar nggak sadar kalian butuh buat motivasi, buat belajar. Tapi ketika lo terjebak di sana, ketika lo pasang standar hidup orang lain jadi standar hidup lo pasang hidup orang lain jadi patokan hidup lo, itu yang sia-sia. Jadi mulai hari ini, mulai malam ini, habis beres small group, coba cek hati kalian. Apakah kita punya kebiasaan membanding-bandingkan atau enggak? Kalau punya, coba ngobrol sama Tuhan. Jujur sama Tuhan. Tuhan, gue tuh punya kebiasaan ngebanding-bandingin hidup gue sama Ko Agung. Ko Agung lebih populer dari gue. Tapi gue tadi gue habis dengerin kata Ko Gary, Tuhan. Kayaknya bener sih, kayaknya ya. Gue mau percaya deh Tuhan.
Jujur. Tuhan, gue ragu sama yang diomongin kok Gary ya. Kayaknya salah sih. Coba Tuhan, tapi gue pengen kejar kebenaran Engkau Tuhan. Coba bantu aku kejar kebenaran Tuhan. Tuhan, gue gak percaya sama lo Tuhan. Gue gak percaya sama lo. Amin. It's okay. Yang penting jujur ngobrol sama Tuhan. Apapun yang lo rasain ngobrol sama Tuhan. Gue senang ketika ada satu anak yang bilang, kok gue jadi dekat sama Tuhan gara-gara gue ikutin saran lo. Gue ngobrol sama Tuhan. Gue seneng banget. Itu powerful guys ketika kalian ngobrol sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan itu langkah awal buat lo menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup lo. Pertama. Langkah awal buat mengenal diri lu sendiri yang tadi lu bilang, lu ciptakan tuh unik, pribadi yang luar biasa, besar, baik. Mengenal rencana Tuhan buat kita. Dan karena semua hal itu bikin kita stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kenapa? Karena lu udah ngerasa diri lu berharga. Buat apa gue ngebandingin diri gue sama orang lain? Buat apa gue jadiin orang lain jadi standar hidup gue? Gue selesai, selamat bertumbuh, God always be with you.